سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali lagi dalam program Kalam, kajian Islam Jumat malam. Tentunya hadir lagi bersama saya Idza Raffi Rahmana dan Ustadz Irfandi Amiruddin LC. Tentunya gak bosan-bosan dong untuk memberikan materi pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair ala kulli hal. Semoga Ustadz Irfandi dan keluarga-keluarganya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memberikan materi pada setiap minggu. Tema hari ini kira-kira apa Ustadz? Tema hari ini kita akan belajar trik jitu dalam berdoa. Waduh, menarik banget ini. Udah dilihatnya itu, didengarnya itu udah menarik banget, trik jitu dalam berdoa. Oke, bisa dimulai Ustadz? Bisa Mas Iza, terima kasih. Kalau begitu mari kita dengarkan apa aja sih trik jitu dalam berdoa. Baik Mas Iza. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang berdoa, tentu Islam sebagai agama yang sempurna dan mengatur segala tata caranya. Dalam berdoa pun ada tata cara dan trik-triknya. Bagaimana agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Triknya kita harus paham bahwa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan. Biar cepat terkabul, ada istilahnya itu dalam berdoa, salah satunya ya. Salah satu triknya yaitu bertawasul. Apa itu bertawasul? Yaitu kita membuat perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Misal ya, kita kalau mau ngomong sama presiden, biasanya saya minta sama presiden atau orang yang tinggi derajatnya, itu biasanya kan kita nggak bisa langsung ngomong ya ke presiden gitu. Tapi kita harus melalui perantaranya presiden, entah sekretaris atau apa gitu. Terus kita juga pakai kata-kata yang bagus, yang sopan, biar presiden bisa memberikan apa yang kita minta. Nah, terlebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita, pencipta kita, maka kita kalau minta sama Allah jangan kosongan gitu, langsung minta gitu. Tapi buat perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar doa kita cepat terkabul. Nah, itu kurang lebih makna dari tawassul dalam berdoa. Yang pertama, kalau kita berdoa sebaiknya kita menggunakan Asmaul Husna. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Jadi Allah itu punya Asmaul Husna yang tercatat, terhitung dalam Quran dan riwayat lain ada berapa? 99. Bahkan kata Rasul, barang siapa yang ahsoha, menghafal dan mengetahuinya, maka akan masuk surga. Nah, ini penting bagi kita sahabat santri dimanapun berada untuk mengetahui dan menghafal Asmaul Husna agar kita gunakan Asmaul Husna itu dalam berdoa. Gimana caranya? Ya misalnya jika kita ingin minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita enggak cuman bilang ya Allah berikanlah saya rezeki. Tidak seperti itu. Tapi kita bilang ya Razzaq, ya Wahhab misalnya, wahai pemberi rezeki, wahai pemberi, berikanlah saya rezeki. Nah, itu namanya kita bertawassul dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Asmaul Husna. Ya macam-macam. Ada ya Sami', ya Basir, macam-macam.
Jadi dari Asmaul Husna itu kita gunakan sebagai perantara kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, trik dalam berdoa adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amal soleh yang kita lakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang 3 pemuda di masa Israiliyat, artinya di masa sebelum Islam datang. Ada 3 pemuda di mana mereka bertiga ini melakukan sebuah perjalanan, kemudian datang waktu malam, mereka istirahat di sebuah goa. Mereka mabit bermalam di goa tersebut. Namun ketika mereka berada di dalam goa tersebut, tiba-tiba terjadi goncangan hingga akhirnya batu dari atas, batu besar dari atas jatuh dan menutupi mulut goa tersebut, hingga akhirnya membuat mereka tidak bisa keluar. Dalam riwayat disebutkan faqalu, maka mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kita, tidak ada yang mampu mengeluarkan kita dari goa ini, ya, karena tertutup dari batu yang besar itu, kecuali kita berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita dengan amal soleh kita. Mereka bilang seperti itu. Mulailah yang pertama, laki-laki pertama berdoa kepada Allah, mengatakan, ya Allah, saya punya kedua orang tua yang sudah sangat sepuh, dan biasanya, kata pemuda ini, aku memberi mereka berdua minum susu yang mana tidak akan aku berikan kepada orang lain sebelum keduanya. Jadi pemuda ini setiap harinya ngasih minum susu kepada kedua orang tua, baru ngasih ke istri dan anak-anaknya yang lain atau budaknya. Jadi kata dia, suatu hari pemuda ini nyari kayu di tempat yang jauh, pulang-pulang orang tuanya sudah tidur. Pulang-pulang orang tuanya sudah tidur, kemudian dia memerah susu, tapi sesuai kebiasaannya dia tidak akan memberikan susu tersebut kepada siapapun sebelum kepada kedua orang tuanya. Namun kali ini orang tuanya sudah tidur lelap. Maka kata pemuda ini dalam berdoa, dia pegang susunya dan membuat susu tersebut tetap hangat mulai dari malam sampai subuh ketika orang tuanya bangun. Ketika kedua orang tuanya sudah bangun di waktu subuh, barulah pemuda tersebut memberikan susu kepada kedua orang tuanya, baru memberikan susu kepada yang lainnya. Maka kata pemuda ini, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu ikhlas mengharapkan wajahmu, ridhomu, maka geserlah batu ini dari mulut goa. Maka seketika atas izin Allah, batu besar yang menutupi mulut goa tersebut bergeser, tapi tidak membuat mereka dapat keluar dari goa tersebut, karena masih geser sedikit saja gitu. Mereka masih belum bisa keluar. Kemudian pemuda yang kedua mengatakan, wahai Tuhanku, aku memiliki seorang sepupu perempuan yang sangat cantik sekali dan aku sangat mencintainya. Namun sepupunya pemuda ini tidak mencintai pemuda tersebut, ya. Dan pemuda ini sangat menginginkan sepupunya tadi. Hingga akhirnya, ya, diceritakan sepupunya tadi itu datang lagi setelah beberapa tahun, datang ke pemuda tersebut dan minta bantuan, minta uang untuk, ya, beberapa keperluan mungkin. Dan pemuda tadi ngasih uang 120 dinar kepada sepupunya yang dia sangat mencintainya tadi. Tapi kata pemuda tersebut, saya ngasih uang 120 dinar kepada sepupu saya itu dengan syarat dia mau tidur dengan saya, ya. Jadi dengan syarat, mohon maaf, berzina dengan pemuda tersebut. Karena terpaksa, sepupunya tadi setuju.
Hingga akhirnya ketika sudah ingin melakukan perbuatan haram itu, sepupunya ini mengatakan tidak halal membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Akhirnya tidak halal mengambil kehormatan wanita kecuali dengan cara yang benar, yaitu nikah. Mendengar perbuatan tersebut, pemuda kedua langsung meninggalkan sepupunya tadi karena takut dia telah melakukan perbuatan yang haram. Maka ketika setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika aku melakukan itu, artinya meninggalkan hal haram karena mengharap wajahmu ya Allah, maka geserlah batu ini dari mulut gua. Maka tidak lama kemudian batu tersebut bergeser lagi, tapi masih belum bisa mengeluarkan ketiga pemuda ini. Hingga akhirnya yang ketiga lagi berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pernah mempekerjakan beberapa orang sebagai pegawai, dan ketika sudah masanya berakhir, saya berikan gaji kepada mereka semuanya kecuali tinggal satu orang. Jadi pemuda yang ketiga ini punya beberapa pegawai, terus sudah digaji. Tapi ada satu pemuda ini semacam kayak pulang kampung gitu dan belum menerima gajinya. Jadi masih dipegang sama pemuda yang ketiga ini. Lama nggak kembali pegawainya yang belum dikasih gajinya ini, ternyata pemuda ini mengembangkan gaji karyawan yang tadi, dikembangkan, dibuat usaha berkembang, jadi sapi, jadi onta, jadi kambing, macam-macam, pokoknya sudah berlipat ganda gajinya. Maka suatu ketika karyawan yang tadi belum menerima gaji datang lagi ke pemuda yang ketiga tadi dan minta kepada si pemuda tersebut, wahai fulan, mana gaji saya waktu itu, saya mau ngambil sekarang. Kata pemuda tersebut, semua yang kamu lihat di depanmu ini, mulai dari sapi, onta, kambing, peternakan lainnya dan kekayaan lainnya, itu semua milikmu. Kata pemuda tersebut. Kata orang karyawan tadi, jangan bercanda dong gitu. Kata pemuda tadi, saya nggak bercanda ini. Dulu gajimu ini saya kembangkan, terus jadi sekarang apa yang kamu lihat? Sekarang ambillah semua itu hakmu. Maka karyawannya tadi, pegawai tadi, ngambil semua miliknya tadi yang sudah dikembangkan oleh pemuda tadi. Maka kata pemuda tersebut, ya Allah, jika perbuatan tersebut saya ikhlas melakukannya hanya karena mengharapkan wajahmu, ridhomu, maka geserlah batu yang menutupi kami ini. Maka kemudian batu tersebut bergeser atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun berhasil dan mampu keluar dari goa tersebut. Sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita banyak sekali mengambil hikmah dan pelajaran. Tentu dalam tema kita hari ini adalah bagaimana kita bisa bertawasul dengan amal soleh kita. Seperti pemuda pertama tadi, berbakti kepada kedua orang tua, ini amal soleh yang sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua, menjauhi hal haram karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ya, meninggalkan sesuatu yang haram ini perlu kita tekankan, harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nggak sempat. Misal ada orang mau mencuri tapi karena lihat CCTV nggak jadi, berarti dia nggak jadi mencuri karena lihat CCTV. Dia nggak jadi mencuri karena ada satpam. Nah, itu berarti dia meninggalkan perbuatan haram, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau ingin terbebas dari musibah, mari kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, bukan karena kita nggak sempat melakukannya. Itu. Kemudian pemuda yang ketiga tadi tentang menjalankan amanah, memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini juga tentu amal soleh. Ya. Maka kesimpulannya, kita kalau mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sertakan amal soleh. Misal kita habis baca Al-Fatihah juga tentu membaca Al-Quran pahalanya per huruf 10 kebaikan. Maka kita bilang sama Allah, ya Allah, semoga saya minta kepadamu ya Allah, bacaan Al-Fatihah yang tadi saya baca, kalau ikhlas karenamu maka berikanlah saya ini. Nah, itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh yang kita perbuat, apapun itu.
Jadi kalau kayak kirim pahala ngaji nggak usah ya, karena pahala ngaji nggak akan sampai kepada orang lain. Tapi yang kita kirim doa kita. Setelah kita ngaji, kita kirim doa kepada orang tua kita, misalnya Allah, yang tadi saya baca Quran surat Al-Kahfi misalnya, pahala surat Al-Kahfi, jadikan amal soleh surat Al-Kahfi ini, ya Allah sembuhkanlah ibu saya atau orang tua saya, atau apapun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, meminta orang yang soleh untuk mendoakan kita. Memang ada sedikit perdebatan di permasalahan ini, yang mana kuncinya dalam meminta doa kepada orang soleh, satu syaratnya harus orang soleh tersebut masih hidup. Kemudian yang kedua, kita meminta bukan hanya untuk kebaikan kita. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, jika orang lain meminta kepada saudaranya untuk minta didoakan, maka sebaiknya doa tersebut sifatnya untuk kebaikan bersama. Ada beberapa dalil dari kisah bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyuruh Umar radhiyallahu anhu untuk meminta doa kepada Uwais. Uwais ini termasuk orang yang sangat soleh, yang doa-doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Maka kata Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, kalau engkau ketemu Uwais, minta doa kepadanya. Nah, ini jumhur ulama, beberapa ulama mengatakan bolehnya minta didoakan oleh orang yang soleh masih hidup. Nah, kurang lebih itu ada trik ya Mas Iza, trik kita dalam berdoa, yaitu dengan menggunakan amal Asmaul Husna, kemudian amal soleh yang kita lakukan, dan kemudian kita meminta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita. Begitu Mas Iza. Ustaz, Ana mau tanya nih Ustaz, kalau orang yang sudah mati itu boleh nggak dijadiin tawasul Ustaz? Nah, ini kan kita sudah kasih tahu ya, sahabat santri yang saya muliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta doa kepada orang yang soleh syaratnya harus masih hidup. Jadi tidak boleh ya kita meminta doa kepada orang soleh yang sudah meninggal ya. Bahkan Rasulullah ya. Memang ini banyak juga perdebatan, hadis-hadis yang menyebutkan tentang indikasi bahwa bolehnya berdoa kepada Rasul ya. Kita datangi kuburan Rasul, ziarahi, terus minta didoakan gitu. Hadis-hadis tersebut lemah ya. Di antara nggak boleh kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal, bahkan Rasulullah dan juga para syahid ya, disebutkan dalam Quran, orang-orang syahid itu bal ahya, memang mereka dianggap hidup ya. Orang-orang yang mati syahid, bahkan seperti Rasulullah, itu teranggap masih hidup. Bahkan kata Rasul, Allah itu mengharamkan tanah untuk memakan jasad Rasulullah. Ya, walaupun mereka teranggap hidup, tapi di ayat tersebut disebutkan wahum yurzakun. Mereka orang-orang yang mati syahid ini yang dianggap masih hidup, mereka itu diberi rizki. Jadi diberi rizki, jadi nggak mampu memberi rizki. Artinya mereka ini nggak mampu untuk mendoakan apa-apa. Kita sudah sama-sama paham bahwa orang yang sudah mati tidak punya kuasa untuk melakukan apapun, termasuk melakukan doa tentunya. Maka tidak sah bagi kita dan tidak boleh bagi kita untuk mendatangi orang soleh yang sudah mati kemudian kita minta didoakan gitu Mas Iza. Wah, Masya Allah, ini bermanfaat banget untuk Iza khususnya dan teman-teman di rumah. Ada lagi nih Ustaz, terakhir, selain yang antum sebutkan lagi, ada trik lagi nggak Ustaz? Oke Mas Iza, sebagai penutup dari saya, di antara trik dalam berdoa agar doa kita cepat dikabulkan adalah kita berdoa dengan kesungguhan dan dengan suara yang rendah, dan kita penuh yakin kalau Allah itu akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, banyak kisahnya, di antara ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah, berdoalah kepada Tuhan kalian dengan rendah hati dan suara yang lembut. Dan juga dikisahkan tentang Nabi Zakaria yang lama nggak punya keturunan, terus berdoa. Nabi Zakaria terus berdoa dan yakin kalau Allah itu akan memberikan jawaban kepada permintaannya. Dalam ayat disebutkan fastajabna lahu,
Setelah Nabi Zakaria terus berdoa dan yakin Allah akan mengabulkannya, ya, termasuk Nabi Zakaria ini termasuk orang yang lama nggak punya keturunan, tapi terus berdoa hingga akhirnya Allah jawab dan memberikannya Yahya, ya, Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian di antara trik yang lain tentu saja terakhir, yaitu mencari waktu mustajab dalam berdoa. Ya, dalam beberapa riwayat, ya bisa kita sampaikan secara singkat saja. Di antara waktu yang mustajab dalam berdoa adalah ketika sujud, ya, dalam sholat. Tapi tidak boleh mengkhususkan sujud terakhir tentunya. Ya. Semua sujud dalam sholat itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua antara azan dan iqamat. Ya. Kata Rasulullah SAW, bainal azan wal iqamah doaun la yustajab, la yurad. Ya. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, doa antara azan dan iqamat. Kemudian di hari Jumat seperti hari ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari habis asar sampai sebelum hari Jumat berakhir, yaitu sebelum datangnya maghrib di hari Jumat. Kemudian di antara waktu yang lain yang agak lama, misalnya seperti wukuf di Arafah, ya, ini juga termasuk waktu yang mustajab. Nah, jadi kita perlu belajar dan perlu mencari tahu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mas Idza. Wah, Masya Allah Ustadz, terima kasih atas materinya hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman di rumah. Baik sahabat santri, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalami wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyu'ara